Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ada beberapa terjemahan. Para pemimpin itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes saat berbicara, padahal keduanya Kenapa nggak baca yang hanya- kuning, bro? Kenapa nggak baca yang kuning yang di atas? Mau saya baca semua kok. Enggak, yang di atas, yang kuning. Enggak, kalau ini salah. Yang saya baca salah. Kan bisa dibaca yang di atas juga. Loh, kalau saya baca ini kenapa? Apakah salah? Justru maksudnya kata gua, kenapa kamu ke tengah kalau ada yang di atas? Ya, kalau saya baca ini kenapa Anda protes? Makanya gua bilang, masalahnya apa juga kalau kamu baca yang di atas? Bang, ini supaya tidak terlalu jauh melebar kemana-mana, nggak usah ditanggapi hal-hal kecil kayak gitu. Anda tanggapi aja Nih. kenapa yang itu disampaikan. Ada Silakan. beberapa terjemahan MILT. Terjemahan itu mengalami perubahan, makanya gua bilang, kenapa nggak baca yang di atas? Iya, itu dia, makanya saya baca. Nanti kita buka originalnya, oke? Adapun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ini ada Petrus, ada Yohanes nih. Ini kan penulis kitabmu juga. Dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, nih. Dan apa ini dibilang? Botol, berarti aduh parah ini orang. Kalau ini langsung ponis, kitab Anda sendiri yang menerjemahkan. Kenapa? Kenapa orang seperti ini bisa nulis kitab? Nah, ada beberapa terjemahan. Kita buka aja. Ini kan ada beberapa terjemahan. Yang satu dikatakan tidak terpelajar. Kan gitu, orang biasa tidak terpelajar. Yang satu mengatakan, kalau tadi kan Anda kepada kami mengatakan botol itu asumsi dari penilaian pribadi. Sementara kalau kitab Anda itu justru menjelaskan langsung, menerasikan kata dengan kata botol. Nah, kan gitu ya. Di sini juga dikatakan keduanya orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih. Ya memang ini kesimpulannya dari sekian banyak. Itu kitab Anda yang menerjemahkan dari kata apa? Oke, udah ya. Idiot. Ada kata idiot. Nih, orang idiot, orang yang kurang paham, orang yang tidak terpelajar. Nah, satu lagi agramatoi, agramatos itu disebutnya apa? Kenapa dia bisa nulis kitab? Ayo. Udah, gantian dong. Oke. Jadi Kalau sebenarnya, jadi sebenarnya, bro, dengan apa yang kamu kutip itu malah sebenarnya itu menampol narasimu. Kenapa? Kalau kamu bisa nampol narasi saya. Anda diam. Narasi saya. Gantian dong. Jadi nampol narasi saya. Iya, makanya gue bilang gantian dong. Anda tadi ngomong lama, gue diam loh. Anda tadi bilang orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa nulis dan baca, Anda simpulkan orang botol, betul? Anda diam, Betul? Anda bicara, saya diam Saya loh. tanya, Anda kan ngajak cerdas dengan saya, betul nggak tadi narasimu seperti itu? Nanti Anda Anda sampai menggunakan, sebentar, Anda tadi sampai menggunakan standar WHO, betul? Bener nggak? Bener nggak? Jujur. Makanya gue Bener bilang saya ngomong dulu, nanti Nggak, Anda jujur tanggapi. dulu. Ya, jujur dulu. Nah, jangan kemana-mana. Mohon maaf. Atau saya memang bukan itu trik domba. Anda untuk, memang itu trik Anda atau ilmu Anda? Iya, saya trik Anda yang bukan domba yang ketika menghadapi domba. Saya nggak mau digiring karena saya bukan domba. Benar nggak? Siapa tadi yang Anda- menggiring? Dengan kamu memotong saya berbicara, Anda menggiring malah. Saya bertanya, Anda menjawab. Anda tadi menyimpulkan orang yang tidak bisa tulis baca adalah orang yang botol. Kenapa dipercaya? Benar nggak tadi narasimu seperti itu? Ya. Nah, sementara di dalam kitabmu Yohanes dan Petrus dikatakan orang yang botol. Benar nggak? Sekarang Bener ini sekarang ini TikTokan. Jawab dulu. Kitabmu mencatat Petrus dan Yohanes orang idiotai dan agramatoi, orang yang idiot dan orang yang tidak terpelajar, orang yang buta huruf, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menulis. Bahkan sangat lengkap itu closing statement dari kitab Anda. Statementnya. Anda setuju nggak?
Makanya Anda diam biar saya jawab. Iya jawab. Tentu saya nunggu jawab. Iya, Anda diam dong biar saya jawab. Oke, Diam. silakan. Anda setuju? Nah, Anda diam biar saya jawab. Kenapa Anda nggak bisa diam? Iya, saya Oke. diam, saya diam. Nah, saya gitu diam. dong. Jadi tadi Anda sudah menunjukkan ayat Alkitab tentang kata bodoh gitu kurang lebih ya. Nah, tanpa Anda sadari itu menampol wajah Anda sendiri. Di Kok mana? jadi nampol saya? Ya makanya biar saya jelaskan. Anda nggak tahu kan di mana nampolnya, biar saya jelaskan gitu loh. Anda diam. Yang menggelari kitab Anda sebagai orang bodoh itu siapa? Kenapa Anda? Memang itu ilmu Anda diskusi ya? Loh, kan Anda tadi punya statement, kenapa orang botol dipercaya? Kan nih Kenapa Anda udah nanya, Anda punya statement dengerin, juga bahwa kamu dengerin, lu nanya itu sama gua udah 2 kali loh, gua udah jawab pertama. Saya belum selesai ngomong, Anda udah potong loh. Memang itu Ini ilmu Ustaz, diskusi. dia nggak Apa yang sangka. belum selesai ngomong? Ya, Ustaz, dia nggak sangka di kitabnya ada kayak gitu. Justru saya mau nunjukin di mana ketidaktahuan kalian tentang ayat Alkitab itu. Makanya Anda diam dong. Oh Saya ya belum udah, selesai oke, bicara. saya dengarkan. Oke, saya Oke. dengarkan siap. Supaya saya menunjukkan bahwa kalimat itu menampol Anda sendiri. Oke, nampol saya. Oke, Iya, siap. makanya Nampol Anda diam biar saya tunjukin bahwa itu mampu menampol Anda. Tunjukin ya, host gedein ya, dia mau nampilin data. Jangan ditunjukin. Oh. Jangan digedein. Gua nggak suka. Gua nggak suka di komal gede. Hei, Jangan, kau kalian bilang kan- mau nunjukin. Iya, maksudnya saya mau ngasih tahu sama kalian jangan di Enggak, komal enggak. gede. Kamu mau asumsi. Kamu mau asumsi. Iya, dengerin. Kan kalau di komal gede resikonya gede, Bro. Pindahin dulu ke komal yang kecil. Enggak, Oke, enggak. gitu Saya dong. tanya, kamu mau berasumsi atau mau nampilkan data? Saya mau membuktikan bahwa kalimat itu bisa menampol Anda. Berarti Anda punya data. Ya data yang kamu bawa itu yang membuat menampol kamu sendiri. Oh, data yang saya bawa. Tapi oke, Anda diamlah. Jangan sempoyongan. Justru Baru kan saya bantu Anda loh sampai suruh digedein nampilin data. Kurang baik iya. apa saya ini? Nah, makanya Anda diam. Saya minta Anda diam doang kok. Anda bicara saya diam loh. Ya, Atau saya memang itu ilmu Anda berbicara, berdiskusi. Oke, jadi tadi saya mengatakan bahwa standar yang dikatakan orang botol itu adalah orang nggak bisa baca dan orang nggak bisa nulis. Tetapi kemudian Anda memotong saya berbicara dengan mengeluarkan ayat Kisah Rasul tadi, karena ada kata bodoh di situ ya, dengan kalimat yang terjemahan yang belum diperbarui kan. Memang Alkitab, kita akui bahwa Alkitab itu mengalami perevisian kalimat ya, kata gitu ya. Jadi kemudian Anda mengambil terjemahan masa lampau yang dulu gitu ya. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda bahwa yang namanya botol tidak pernah bisa dikatakan orang pintar itu kalau tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu dikatakan pintar. Nggak ada data, tidak ada narasi di dunia ini atau dari instansi atau dari lembaga mana yang mengatakan bahwa orang pintar itu bisa dikatakan orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tidak ada itu. Kalau Anda buktikan dari instansi mana, lembaga mana, pemerintahan mana, negara mana yang bisa mengatakan bahwa orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu dikatakan orang pintar. Anda tunjukkan. Anda sangka kalau Anda bisa menyangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi mengatakan Kenapa sebentar kok kau bela lagi Nabi Muhammad? Tadi kau katakan standarmu kalau orang nggak bisa baca botol. Sekarang kau bela lagi Nabi Muhammad. Wah, keren kali. siapa yang bela? Justru saya mengatakan orang SDM-nya rendah ya. Kenapa saya membela orang yang nggak bisa baca? Aduh. Kenapa? Oke, Anda jadi ini ngadi ya? Jadi yang ditunjukkan Ustadz Alif tadi di KPR itu kayak mana? Kau tanggapi lah. Nah, kalau itu baru Standarmu mau saya maksudnya tanggapi. tidak. Tapi jangan bilang saya bela Muhammad yang nggak bisa baca. Standarmu tadi ketika orang tidak bisa baca dia botol. Itu standarmu ya? Betul? Nah, kan Nah, sekarang saya mau tanggapin tuh Kisah Rasul. Si Alif ini tadi sudah mengatakan bahwa dia menulis surat.
Lalu kalau sudah bisa menulis surat, masih kategori bodoh yang seperti botol seperti yang Anda pikirkan. Tentu bisa dibantah karena ada kalimat di situ tidak terpelajar. Lalu kalian korek-korek sinonimnya, ambil sinonimnya kepada kata idiot. Sinonimnya kalian ambil. Sementara ada bukti-bukti bahwa mereka menulis surat-surat. Yohanes menulis surat, murid-murid menulis surat. Kan itu nggak sinkron, hanya karena kalian mengambil dari sinonimnya. Ini kan gabrul. Tapi kalau fakta tentang Muhammad yang botol, itu fakta, data. data. Kau diam sekarang gantian, Ustaz Alif lagi. Oke, Tadi data baik. ini. Enggak. Aduh, ngomongin botol kau langsung panik, langsung mute. Gantian. Ya, Kamu nggak ada ya. dasar, nggak ada data. Ya, Itu penghujatan ya. namanya. Penghujatan itu namanya ya. Dengerin ya. Kalau Anda menyimpulkan kalimat seperti itu padahal tidak ada datanya, itu penghujatan. Kita diskusi baik-baik loh. Sementara tadi menggunakan kata botol, bahkan lebih vulgar kata kita, saya tidak ngarang, saya mengikuti. Nah, disinilah pembuktiannya, keambiguannya dan ketidakjelasannya kitabmu. Ini saya tampilkan lagi data ya. Engkau malah mengatakan, malah tidak percaya isi kitabnya. Nah, di sini dikatakan, dia Yohanes dikatakan agramatoi dan idiotai, tidak bisa tulis dan baca. Makanya dalam sebuah penelitian nih, di sini dikatakan, ini aslinya bahasa Inggris ya, saya langsung translate otomatis dalam bahasa Indonesia. Keempat Injil, kapan Injil ini ditulis dan bagaimana? Saya mengatakan bahwa Injil Perjanjian Baru sebenarnya adalah tulisan siapa di sini? Anonim, tanpa nama. Anonim. Gitu loh. Ini pembuktiannya. Jangan kau tiba-tiba bantah pernyataan kitabmu ini sehingga kau simpulkan bahwa itu tulisan Yohanes. Justru disitulah internal dari orang-orang scholar dari kekristenan sendiri menyimpulkan memang pada dasarnya kitab yang mengatasnamakan Yohanes itu sebenarnya bukan Yohanes yang nulisnya. Sejarah awalnya sebenarnya tulisan itu adalah anonim tanpa nama, baru dinamai di abad kedua. Saya tadi sudah sampaikan berkaitan dengan Rasulullah SAW, orang yang tidak belajar menulis dan membaca. Saya tidak menolak, justru saya sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena nanti Tuhan sendiri yang akan ngajarin. Artinya nanti dia akan paham. Ketika Allah turunkan Al-Quran ke dalam hatinya sebagai nur, sebagai cahaya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, dan seterusnya, alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari yang tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tidak belajar kepada manusia sebelumnya berkaitan dengan baca, cara baca, menulis, tidak. Karena Tuhan sendiri yang langsung akan mengajarinya. Kalau Tuhan yang ngajarinya, pengetahuannya melampaui manusia manapun. Nah, sekarang kita ke pembuktian. Contoh pembuktiannya, ketika Al-Quran, Nabi kami yang tidak belajar menulis dan membaca, tidak belajar membahas tentang penciptaan manusia, Nabi kami bisa sebutkan ayat-ayatnya runut, tidak dibantah oleh ilmu kedokteran. Itu membuktikan dia orang cerdas, orang fatanah, orang pintar. Nah, itu pembuktiannya. Nah, artinya gelar ummi kepada Nabi kami tidak bisa dikatakan sebagai orang bodoh atau orang botol. Karena itu gelar orang hebat yang tidak dilatih, tidak belajar menulis dan membaca sebelum dia menerima wahyu. Setelah menerima wahyu, dia menjadi orang cerdas melampaui gelar apapun, bahkan sampai detik ini. Salah satu pembuktiannya adalah yang tidak bisa dibantah, tolong suguhkan kepada kami tandingannya. Ketika kitab suci yang dimiliki oleh Kristen, atau pinjam kitabnya orang Hindu, orang Buddha, atau pinjam kitabnya orang pagan, silakan kau pinjam, bahwa bagaimana penciptaan manusia untuk menandingi Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kalau Anda punya tandingan, silahkan. Saya katakan kitab Anda lebih hebat. Kalau ada, kalau tidak ada, Al-Quran tidak terbantahkan. Rasulullah orang yang cerdas. Oke, jadi saya sudah mendengarkan Anda panjang sekali bicara. Tapi kalau saya bicara langsung dipotong, kenapa ya? Enggak, Komal ini itu sebenarnya anti dengan
air mulut yang berhamburan nggak jelas, nggak karuan tanpa data itu. Nah, saya tadi mengatakan sekarang kalau kamu bilang Fandi, kamu diam dulu. Kamu tadi saya Ini katakan paling anti kalian orang-orang kayak gitu. Banyak Kristen yang lain loh yang berkualitas daripada Anda ini. ya Ini kan bentar. terpaksa aja. Iya, bentar. Jadi si Alif ini sudah setuju bahwa Muhammad itu adalah orang yang nggak bisa baca dan nggak. Oke, udah cukup. Nggak bisa ini. Yang lain aja, yang lain. Coba masih banyak Kristen yang lain. Silakan Jeff Kenapa Colby. sih kamu takut? Yang lain aja. Nggak berkualitas. Yang berkualitas lah teman-teman Kristen itu minimal yang bisa tunjuk data. Silakan, Bang Bro Jeff Colby. Selamat malam. Iya, selamat siang. Nah ini silakan Ustadz Alif. Ini enak ini. Silakan ditanggapi dulu mungkin Jeff Colby. Bahasa apa sih? Gue gak denger. Oke dengar. Jadi susah tema ya kita, tadi sama dia itu susah, nggak mau ngajak cerdas, saya ajak, ayo kita pembuktian, narasinya mengulang-ulang mengikuti. Saya bilang ayolah, jangan ajak saya gila. Kalau Anda mau ajak diskusi itu untuk menambah wawasan, pengetahuan, kecerdasan, saya sangat terbuka, saya senang seperti itu. Bukan kita bagaimana caranya saling kekuatan framing, kekuatan narasi untuk memojokkan kedua belah pihak. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada data Jeff Colby tertulis, framing, Bang Alif. Sejak kalau kapan ada nggak pernah Jeff Colby data, framing? kalau ada data tertulis jangan kau bantah. Kalau ada yang tidak tertulis jangan kau paksakan sebagai narasi. Nabi kami Contohnya mohon apa, maaf. Tadi Nabi kami tidak ada satupun narasinya disebut sebagai idiotai, orang idiot, orang bodoh, itu nggak ada. Tapi dia berulang-ulang menyimpulkan Nabi kami idiot, naudzubillahi min dzalik. Nah, sementara kitabnya sendiri mencatat kalau Yohanes dan Petrus itu orang bodoh, orang idiot. Tapi dia tidak mau menyebutkannya. Itulah saya bilang, saya sendiri pun membatasi kalimat itu. Itu karena saya membaca yang tertulis. Kenapa teman Kristen tidak mau menjelaskan apa yang tertulis dalam kitabnya dengan seksama, dengan mengakui? Saya tadi mengakui gelar ummi Rasulullah, saya akui. Itulah justru kehebatan Tuhan, membuktikan kekuasaan Tuhan, saya bilang. Karena ada legalitasnya dari Tuhan, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kalau mau ngajak framing-framingan kuat-kuatan, ya nantilah cari momen tersendiri ya, gitu aja. dan juga bukan tempatnya di sini Ustadz. Kalau hanya ngomong framing kayak gitu pakai congor longor ya bukan di sini, cari tempat lain lah. Karena di sini harus seakademis mungkin. Ngomong jangan bawa congor di sini. Gitu aja sih. Silakan di tap-tap layar juga teman-teman ya. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Silakan Jeff Colby sama Ustadz Alif. Aku nggak tahu mau bahas apa ini. Aku lagi Nah, di luar. Nah itu aja tuh pertanyaan tuh dari host. Katanya Yesus raja dari segala raja. Iya kan? Gitu kan Jeff? Iya, tertulis di Wahyu 19 ayat 16. Nah, mari kita buktikan. Aku siap-siap ambil air minum dulu, mau ketawa aku sebentar ini. Silakan. Iya, kenapa? Karena Yesus mati gitu ya, jadi gak raja, gak membuktikan dia raja gitu ya. Enggak sih, raja juga banyak yang mati kalau masalah itu mah. Saya Iya, nggak maksudnya- paksakan itu. Maksudnya gini, pelan-pelan ya. Coba Yesus, tolong kasih saya literatur, kasih saya data bahwa Yesus itu memang seorang raja ketika dia berada di muka bumi. Dia kan raja di langit, di bumi dan di langit katanya. Coba kasih saya data kalau dia itu memang seorang raja. Wahyu 19 ayat 16 coba Bang Alif buka. Loh, historinya Yesus itu kan pernah tinggal di bumi selama 33 tahun. Masih tuaan saya lah, saya Iya. lebih dari 33. Nah, coba di mana posisi Yesus itu sebagai raja ketika dia selama 33 tahun di bumi? Kan abang tahu nggak di dalam Yohanes 18 ayat 36 Yesus sendiri yang bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang maksud Bang Alif maksudkan itu kerajaan yang mana? Makanya dikatakan Jadi dia di makanya bumi ini, dikatakan Yesus di di dalam bumi ini dua bukan bapa raja. kami. Iya, yang abang kira itu raja apa dulu? Karena Yesus sendiri bilang
kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Dia itu kerajaan yang akan dibawa itu kerajaan yang dari surga. Makanya dikatakan di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu seperti di surga seperti di bumi. Bentar aku baca lagi ya. Di bumi seperti di surga. Oke, berarti dia bukan raja di bumi dan di langit ya. Iya, karena dia kan membawa kerajaan surga ke bumi. Makanya dikatakan aduh, aku lagi pusing nih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukan kerajaan manusia, tetapi kerajaan surga itu yang dibawakan ke dunia, sehingga manusia itu tidak mengerti apa maksud dari kerajaan yang dimaksud Allah itu sendiri, karena kerajaan Allah itu berbicara tata Allah dan kemuliaan Allah. Kalau jadi dia ketika di bumi bukan raja ya? Berbicara ya raja, dia itu raja yang menguasai segala ciptaannya. Apa? Kan yang di Yohanes 1 ayat 3 kan sebentar. karena dia segala sesuatu dituntaskan dulu. Anda kan tadi sudah mengatakan kerajaan Yesus itu bukan di bumi, tapi dia membawa kerajaan dari surga. Iya, dia raja. Kan contoh di Matius 28 nomor 18 itu kan dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, kan gitu. Nah, itu termasuk kerajaan bukan? Aduh, kena tombak lagi. Iya, tetapi yang dimaksudkan Yesus, memang Yesus itu raja berbicara raja itu memang dia penguasa segala penguasa dikatakan. Makanya dikatakan Wahyu 19. Oh, mana abang? Panggil dulu abangnya, nanti aku ngomong nggak nyambung, nggak didengar. Sambil tunggu karena kena tombak ini baru gue tengok. Ngapain sih tombak-tombak kayak gitu? Kenapa nggak dialog aja lah Majang? Emang kayak gitu TikTok Pandi. Kalau bahas sensitif itu ya ditombak, ya gimana? Sebenarnya itu kata-kata BOTOL itu. Teman-teman tap layar dulu ya. Kita tunggu Ustaz Alif. Ini di tap layar di layar saya, kebetulan saya lagi besarin. Ini Ustaz Alif udah naik. Kena tombak. Iya emang kayak gitu. Main tombak makanya kadang aku enggak lah, kalau kalimatnya itu kan berdasarkan baca, enggak lah. TikTok juga enggak bodoh-bodoh amat. Ini orang enggak seneng aja ini sentimen. Kita diskusi baik-baik loh ini. Satu juga Ustadz, kalau bisa BODO itu jangan terlalu sering diucapin karena yang itu biasanya yang bikin kena BODO. Ya masanya kata bodoh itu tertulis loh. Kita nggak jujur masa. Oke lanjut Ya, jadi kerajaan Yesus di bumi ini bukan kerajaan memiliki tahta. Sementara kan katanya dia itu akan mewarisi tahta Daud. Daud kan raja. Iya. Karena kan kerajaan yang dibawa Yesus itu bukan di bumi yang sekarang ini. Makanya dikatakan akan bumi yang baru. Yesus akan memerintah di langit yang bumi yang baru sebagai raja, pemerintah, imam. Kesimpulannya Yesus selama 33 tahun dia tidak menjadi raja ya. Iya, dia raja karena pencipta. Coba. Kalau pencipta itu penguasa nggak, Bang? Ya penguasa lah. Nah, coba. Makanya tadi dikatakan Matius 28 ayat 18 kan segala kuasa sudah diberikan di surga dan di bumi. Nah, berarti dia punya kuasa nggak untuk melakukan segala sesuatu pada. Nah, itulah yang kita bahas pertanyaannya. Di mana kekuasaan Yesus ketika hidup selama ya kalau berbicara kemanusiaannya abang pasti aku tahu yang mau abang tanyakan apa, karena kalau memang Yesus itu raja, buktinya di mana kerajaannya gitu kan? Iya. Bener gak? Ya iya, kerajaannya itu ya memang dia berkuasa sebagai keilahiannya dia pencipta. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Matius 28 ayat 18.
dan dia akan datang menghakimi. Benar gak? Tahu kan Yesus yang akan datang kedua kali menghakimi? Berjaga-jagalah sebab anak manusia akan datang kembali. Enggak soal raja ini loh, Jeff. Enggak paham saya ini. Iya, maksudnya itu raja itu apa? Kayak Kerajaan dipaksakan kah? kali Apa? Yesus ini. Pemerintah, pemimpin. Selama dia umur 33 hidup 33 tahun di bumi ini, Yesus ini sering dikatakan sama orang termasuk Luga ya, Yesus adalah raja segala raja. Nah kan kayak gitu. Yang jadi persoalan, ini raja apa sih sebenarnya Yesus ini, kan gitu. Ada juga dikatakan tadi, sudah disinggung sama Ustaz Alif, bahwa tahta Daud itu akan diserahkan kepada anak manusia, kepada Yesus. Daud kan raja. Terus yang diambil oleh Yesus ini tahta apa? Oh gitu. Itu kan pertanyaan juga. Nah, silakan Bang Jeff jelaskan sebenarnya Yesus ini raja apa? Terus kayak mana penjelasannya? Apa yang dibawa dari surga ke bumi, dia bawa ke kerajaan itu ke bumi atau kayak mana? Silakan dijelasin. Lanjut. Iya, kalau berbicara kemanusiaannya, ketika Yesus di dunia dia tidak dianggap raja, tetapi orang-orang yang percaya padanya dia tahu bahwa dia itu adalah utusan, hamba, rasul. Tetapi ketika Yesus membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian dan Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, Yesus sendiri yang berkata, dan itu disampaikan kepada semua pengikut-pengikutnya. Dan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Maka dikatakan Yohanes di dalam Injil Yohanes itu, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian dijelaskan lagi dari Yohanes 1 gitu, sampai 21 itu. Cep, jadi Yesus diketahui sebagai Tuhan, sebagai Raja itu setelah dia bangkit dari kematian ya? Ya enggak, lu coba Lukas 2 ayat 11. Telah lahirlah Tuhan Juru Selamat. Iya kan? Dari lahir kan dia ada Tuhan. Oke, kita bahas satu ayat itu ya, fokus ya. Iya. Boleh? Hari ini telah lahir Boleh. bagimu Juru Selamat, Kristus kota Daud. Saya tanya, gelar Kristus itu apa? Untuk siapa? Kristus itu gelar. Gelar untuk siapa? Gelar untuk Yesus. Arti Kristus itu apa? Mesias. Mesias itu apa artinya? Maknanya? Yang diurapi, anak Allah yang diurapi. Matius 16 ayat 16. Oke. Yang mengurapinya siapa? Ya Allah Bapa lah, Allah lah. Ketika dia dibawa, ketika dia berusia 8 hari, dia dibawa ke bait Allah, ke tata Allah. Berarti Yesus itu yang diurapi oleh Tuhan. Iya, diurapi oleh Bapaknya. Iya, oleh Tuhan kan. Bapak itu kan Tuhan langit dan bumi kata Yesus. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa jadi ragu? Iya. Bentar. Coba Yesus yang diurapi gini, oleh Iya, Yesus kenapa diurapi? Karena dia kan menambahkan kodrat manusia, Bang. Karena memang dia pertanyaan saya gini, Jeff. Yang Tuhan itu yang mengurapi apa yang diurapi? Mengurapi. Nah, berarti yang diurapi bukan Tuhan, betul? Ya Tuhan. Berarti Tuhan itu kan Tuhan gelar loh, mengurapi Bang. Tuhan. Bang Alif, gelar Tuhan itu gelar loh. Gelar untuk siapa? Gelar untuk Yesus lah. Sebagai Tuhan atau bukan? Sebagai Tuhan. Tetapi yang mengurapi siapa? Allah. Tuhan yang Allah atau yang mana? Iya kan, makanya gelar itu ada fungsinya nggak sih sebenarnya? Yesus itu kan Anda gelari Tuhan, oke? Yesus yang manusia digelari sebagai Tuhan, kan gitu? Iya. Bener nggak? Karena yang lahir di situ adalah kan berbentuk fisik, namanya Yesus, lalu menurut Kristen digelari sebagai Tuhan, dan dia itu sebagai Kristus atau Mesias atau yang diurapi. Pertanyaan saya, yang mengurapi Yesus itu siapa? Katanya tadi Bapa Bapaknya. Elohim.
Tuhan langit dan Iya, bumi. Bapaknya. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mengurapi atau yang diurapi? Yang mengurapi, tetapi kan coba yang kita kan tahu bahwa Tuhan itu kan memang penguasa ya, penguasa dan pencipta lah gitu kan. Nah, Yesus yang adalah anaknya Tuhan itu diurapi oleh Bapaknya yang Tuhan. Iya, berarti ada dua Tuhan di situ. Tetapi mereka satu, Yohanes 10:30. Iya, Bang Alif, kan ada ayatnya loh Bang Alif. Bisa nggak kita maju? Nggak, gini. Kan ada ayatnya gitu loh. Kan bisa nggak kita maju gitu? Biar kita maju, Kalau jangan ada itu mau- aja bosan loh Bang Alif. Enggak, Jeb, bukan, itu kan narasimu, bukan bosan. Gini loh, kamu harus konsisten, Jeb. Kamu harus konsisten. Apa yang kau narasikan Iya. itu konsisten. Ada dua Iya. Tuhan di situ, tapi Anda nggak mau mengakui dua. Kecuali Ada kalau dua Anda realita. Ada dua realita. ada dua realita, berarti ada dua Tuhan kan? Enggak, dua Tuhan, karena kan mereka satu loh Bang. Oh, coba yang baru lahir itu Bapak atau Yesus? Anaknya Bapak. Anaknya Bapak. Oke, berarti bukan Bapak. Ya bukan lah. Bapak dilahirkan atau tidak? Ya enggak, orang dia yang sang Oke. sumber. Berarti ada yang dilahirkan dan ada yang tidak dilahirkan, betul? Ya. Ada berapa sosok di sana? Iya, ada dua oknum, ada dua Ah, sosok, ada dua gitu dah. realita. Jujur. Ya emang iya. Ada dua realita, Bang. Ada Iya. dua fakta dan realitanya memang ada dua. Nah, oke, berarti kan berbeda kan? Tapi gini, Yang- coba bisa nggak Bang Alif? Eh. Begini, kita berbicara realita ya, pada realita manusia. Abang mengakui nggak realita manusia Abang itu ada realita tubuh sama realita roh Abang? Ada nggak? Ih, ya saya sih mengakui ada rohnya, ada tubuhnya. Nah, itu Abang jadi tiga orang, tiga sosok, tiga oknum atau tetap satu Bang Alif? Satu dong saya ini. Ya begitulah Allah yang sang sumber itu berbeda dengan sang firman, tetapi mereka satu di dalam Allah. Berarti Bapak di dalam Yesus. Iya, kan ada ayatnya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. berarti ketika Bunda Maria- Yohanes 14 Oke. ayat 10. Oke, Coba iya. buka Yohanes 14 ayat 10. Paham, itu ada beberapa poin. Anda kan artikan diterlek di sana. Berarti ketika Bunda Maria melahirkan Yesus itu melahirkan Bapak juga. Ya enggak, orang itu Lah tadi kan sang Bapak firman di dalam kok yang Yesus katanya. kan yang dilahirkan itu sang firman, bukan Bapak. Bukan kan Bapak. yang dilahirkan. Berarti Nah, kalau yang berarti dilahirkan Bapak tidak di dalam juga- Yesus. Bentar. Bapak Kalau tidak- dilahirkan Bapak juga berarti tidak di dalam Yesus itu Yesus. Bapak dong. Lah iya, makanya roh berarti Allah, roh Bapak Allah. tidak di berarti Bapak tidak di dalam Yesus kan? Roh Allah ada pada Yesus kan ada ayatnya. Iya, roh Allah, nggak masalah, bukan Bapak maksudnya. Nah, Bapak tidak di dalam Yesus ketika Yesus dilahirkan, benar nggak? Ya, yang dilahirkan itu sang firman, Bang, bukan Bapak. Iya, bukan Bapak. Berarti kan di situ terpisah toh. Tetapi secara kilaian nggak terpisah karena mereka itu karena Yesus dua kodrat. Iya, Mana dua sih? kodrat. Dua Kalau kodrat. Yesus Oke. iya. Oke, Yesus dua kodrat. Yesus ada kodrat manusianya, kan gitu. Iya, kalau Oke. 9 ayat 2. Nah, oke. Nah, sekarang manusia tadi terdiri dari apa? Tubuh, jiwa dan roh. 1 Tesalonika 5:23. Kalau gitu, tubuh, jiwa dan roh Yesus itu adalah manusia, betul? Betul. Ya udah. Yang ilahinya yang Apa, mana? Bang? Kilaiannya itu ya pribadinya. Lah. Tubuh Yesus Pribadinya. manusia. Gini, kenapa dikatakan pribadinya? Pribadinya realitanya tuh. Tubuh, jiwa dan roh itu udah include pribadi. Saya pribadi saya terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Gimana sih? Kenapa jadi pribadi? ya itu hakikat, itu kan hakikat kemanusiaan Yesus.
Lah iya, berarti kan Yesus seutuhnya manusia. Terus yang terdiri kodrat dari- ilahinya abang kemanain kan kita kan bilang kan dua hakikat. Yang Ya, abang bilang yang itu kan yang hakikat ilahinya yang manusianya, mana? Yang ilahinya yang mana? pribadinya, realitanya dia itu kan memang Allah. Justru kan tadi Iya, dia kan memang pribadinya itu Allah. terdiri dari tubuh, jiwa dan roh manusia. Iya. Lah iya, tubuh, jiwa dan rohnya manusia kan? Iya, Nah, yang Allah ada di pada- antara tubuh, jiwa dan roh manusia emang ada lagi dalam diri Yesus. Iya, ada roh Allah ada padaku kata Yesus. Berarti ada double roh dalam diri Yesus. Iya, memang ada dua roh. Hah? Makanya Oh, ada dua roh. makanya dikatakan berlalulah cawan ini daripadaku, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu lah. Ya itu gimana? Bukan kehendak, ada dua kehendak berarti kan? Loh, itu atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak Yesus. Gimana sih? Iya, Enggak, iya, di, tetapi di kan mana bukan di kehendakku. mana dalil coba di mana dalilnya Yesus itu ada dua roh itu di mana? Ya kan dibilang. Coba abang buka 1 Tesalonika 5 ayat 23 coba. Loh, kenapa nyuruh aku buka? Iya, aku Anda baca baca? ya. Gimana sih bang? Katanya mau diskusi, masa nggak mau baca? Ya itu saya tanya dalilnya, Anda sampaikan dalilnya, kok malah nyuruh saya nyari, gimana sih? Baru tahu aku Yesus double power. Aku juga baru tahu, Ustaz. Ada double roh di dalam Yesus, alam ajang mas. Iya, gini. Sebagai hakikat manusia, aku baca 1 Tesalonika 5:23 ya. Semoga Allah sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini berbicara hakikat manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Yesus yang sebagai manusia tertulis 1 Petrus 3 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 18, Dalil kemudian 1 oh. Timotius 2 ayat 5. Bentar, kemanusiaan Yesus. Yesus juga bilang roh Allah ada padaku. Jadi Yesus itu ada dua, ada roh, dia mempunyai roh Allah dan juga roh insani manusia. Makanya dikatakan ke dalam tanganku serahkan nyawaku. Lalu Yesus juga sendiri yang bilang, berlalulah cawan ini daripada aku, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ayub 27 Itu Yesus, nomor 3 itu roh bentar. Tuhan juga Ketika- ada pada Ayub. Itu gimana? Ayub Tuhan juga. Ya enggak kan, bukan berarti kan, karena Ayub Oh. realitanya bukan Allah. Lah, itu kan klaim Ayub juga. Roh Tuhan itu ada dalam diri Ayub, bahkan di hidungnya itu. Kenapa sih dipisah-pisahin? Abang tahu nggak arti realita, bang? Realita itu ya fakta dan realita keadaan yang sesungguhnya. Nah faktanya Yesus itu anak Allah dia. Lah emang yang anak yang jadi loh. Kalau gitu Adam juga anak Tuhan. Enggak, dia itu ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Lah, tapi dia anak Tuhan juga. Iya, tapi pribadinya Firman, Sang Firman. Nah, artinya gelar anak Tuhan bukan berarti menjadikan dia sebagai Tuhan kan? Iya, ya Tuhan, karena dia itu kan mempunyai kuasa. Tadi ditanya mana kekuasaan Yesus ketika hidup selama 33 tahun Sebagai pencipta. nihil. Nggak Sebagai ada. pencipta, Yohanes 1 Malah ayat klaim 3. sebagai pencipta lagi, aduh. Kan Yohanes, kan Wahyu 1:18 gimana? Wahyu 1 ayat 18. Aku yang awal dan yang Itu akhir, masuk. yang awal dan yang akhir, Firman Allah yang hidup. Itu Firman. Tahu nggak arti Firman, bang? Itu wahyu yang diterima oleh Yesus. Enggak, Sebenarnya, dia yang Mbak, menyampaikan sendiri. Kok diterima? Loh, baca Wahyu 1 nomor 1-nya. Belum lagi ke pembuktian kitab itu nanti panjang lagi. Karena Enggak, Aduh. gini. Teman-teman Kristen Wahyu ini, itu kan Wahyu itu kan berbicara perkataan Allah itu sendiri ya kan? Ya Allah itu yang adalah Yesus itu berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jeff, ini dulu Jeff, kalau kurang belajar kayak Ini- gini lah. Lanjut Ustaz. ini Ya, udah pasti kau Pandi. Ini kalau masuk ke pembahasan ini kembali kepada nubuatan Yesus sebelum dia terangkat dan sesudah dia terangkat.
Sebelum Yesus terangkat, Yesus kan berkata, segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka semua sudah menerimanya. Berarti nggak ada lagi wahyu Tuhan kan? Benar nggak? Ya enggak, karena perkataan kebenaran firman itu kekal. Coba, Nah, iya, coba ketika Bang Alif, coba ketika kitab suci Anda dibakar, perkataan firman Tuhan Anda hilang juga enggak? Segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus sudah disampaikan semua kepada muridnya. Berarti firman itu, pengajaran Yesus itu sudah disampaikan semua sebelum Yesus terangkat ke langit loh. Benar nggak? Ya enggak, Kesimpulan karena dari kan itu kalimat berbicara apa dulu, yang mana berarti dulu kalimat segala firman berarti nggak jadi. Iya, Baca semua Yohanes itu 17 Bang, nomor 8. tergantung konteksnya. Tergantung Yohanes konteksnya. Yohanes 17 nomor 8 itu semua firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Itu sebelum Yesus terangkat ke langit, ketika dia masih hidup penuh dengan daging dan dia belum mati disalib. Itu dia sudah Iya, katakan. Tapi nggak ada dikatakan semua sudah selesai, nanti nggak ada lagi perkataanku waktu kalau aku nanti datang kedua kali atau aku bangkit, nggak ada. Nah, oke. Ketika Yesus minta kepada Bapa, nanti yang akan datang itu Yesus atau yang lain? Maksudnya datang kapan menghakimi? Oh, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus terangkat pergi, yang akan datang itu nanti siapa? Ya roh Allah itu sendiri, Roh Kudus bagi karunia. Bukan Yesus kan? Iya bukan, tetapi mereka satu. Roh Kudus itu ada dalam Yesus. Lama? Tapi kan mereka satu. Kata Yesus, sebab kalau aku tidak pergi, ia tidak akan datang. Gimana sih? Artinya berbeda. Iya, itu berbicara. Aduh, Bang, kayak mana? itu berbicara ke karunia Roh Kudus, Bang. Itu berbicara karunia Roh Kudus untuk menyatakan bahwa setiap orang yang percaya akan mendapatkan karunia Roh Allah itu sendiri sebagai penghibur, penolong. Bukan berarti Yesus gak datang lagi, karena Yesus sendiri yang ngomong berjaga-jagalah sebab anak manusia akan datang kedua kali untuk menghakimi. Itu maksudnya perkataan Yesus itu mau dibohong-bohongi atau gimana Yesus itu? Makanya dikatakan 1 Petrus 2 ayat 20, tidak ada ini kenapa tidak sih ada kebohongan pada dalam diri Yesus. Coba pelan-pelan ya. Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu kan sudah berkata bahwa semua firman dari Bapa itu semua sudah disampaikan kepada muridnya. Kan gitu. Benar ya? Berarti kan tidak ada firman tambahan. Oke? Tidak ada lagi tambahan, kan gitu. Nah, kitab Wahyu itu ditulis sesudah Yesus terangkat ke langit, betul? Iya. Artinya itu versi baru, bukan ajaran Yesus ketika dia mengajar. Dan itu menurut penulisnya, dia pertemuan di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus. Loh iya kan? Dia Jadi melihat namanya Tuhan itu, namanya Tuhan itu nggak bisa lagi gitu datang lagi menampakkan diri gitu. Lah sebentar Bang, berarti ketika itu Yesus sudah turun kedua kalinya. Ya beda lagi lah, itu kan menampakkan Ya diri, Bang. Itu artinya namanya itu tempat. pertanyaan besar. Yesus berkata begini kan, coba di dalam Wahyu 1 nomor dari 12 sampai ke 13, 14, 15. Di situ sosok yang dilihat oleh Yohanes itu gambaran Yesus atau gambaran sosok lain yang mengerikan. Yesus lah kok Itu yang lain? dilihat ya. Oke, kita baca ya. Wahyu 1 nomor 12, 13, 14. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, kata Yohanes ini. Ada yang datang, ada suara yang datang kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas.
dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah bus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi Yesus itu yang datang kepada Yohanes, yang dilihat oleh Yohanes, sosoknya rambutnya putih, matanya merah, lidahnya keluar pedang. Ya itu alegori, Bang. Coba Abang baca di Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 1 ayat 18-nya. Wahyu 1 ayat 17-nya baca, Bang. Lah ini yang dilihatnya. Justru Iya, itu yang ini saya kan ketika baca. aku baca ya. Ketika aku melihat Aku baca dia, ya. tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Nah, ini yang dilihat oleh Yohanes. Iya, Yang tadi lalu iya, baca selanjutnya, berarti, Bang. enggak, iya, silakan dia bersujud, dia mengaku sebagai yang awal dan akhir, kan gitu. Tapi yang dilihat oleh Yohanes ini rambutnya putih, matanya merah, lidahnya menjulur, keluar pedang. Oke? Iya, itu alegori, lalu kok alegori itu dilihat lalu dia bersujud. Sujudnya apa? Alegori juga. Kalau gitu pengakuannya alegori juga. Gimana sih? Nah, yang dilihat itu oleh Yohanes yang seperti yang tadi disebutkan. Iya, apa hubungannya? Bang Ali, tadi kita ngomongin raja, kok lari ke situ, Bang? Bukan. Nah, di situ Yohanes karena melihat sosok itu lalu dia bersujud di depan itu. Lalu yang dilihat oleh Yohanes itu mengaku, jangan takut, kan gitu. Aku adalah yang awal dan yang akhir, mengaku sebagai Tuhan, kan gitu. Yang tadi lidahnya menjulur keluar pedang, matanya merah, rambutnya putih, tangannya memegang 7 bintang, itu ngaku sebagai Tuhan, kan gitu. Iya, itu kan itu kan penglihatan Rasul Yohanes ya, yang mau gimana ya? Ustaz, kok iblis dikira Tuhan? Ya aneh kali orang-orang ini. Emang mana dalilnya iblis? Mana dalilnya iblis? Padi bisa nggak kau jangan framing? Oke, nah sekarang kita pembuktian. Loh, dia bertanduk 7, bermata 7. Kayak mana itu? Ya kan, tetapi yang dilihat yang dilihat Rasul Yohanes ini kan Yesus, bukan Ya lain. itu Bisa dinamai aja. Iblis kan- Yesus. Iya, iblis kan bisa juga menyerupai Tuhan kan? Bisa kan? Oke. Nah itu dia, makanya kita. Nah sekarang kita kembali. Ini kan Yesus setelah terangkat ke langit ya, setelah terjadi penyaliban. Ini kan kisah ini. Nah sekarang sebelum Yesus terangkat ke langit, pernah nggak dia mengaku dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa, yang Nggak pernah. Tuh. Ada nggak pengakuan? Nggak ada. Kedua, pernah nggak Matius 28 ayat 19? Matius Itu 28 ayat 18? itu sesudah bangkit atau sebelum bangkit? Sebelum bangkit. Itu sesudah bangkit. Matius 28 itu gimana sih? Saya tanya Kak, yang saya bahas ketika Yesus Apa sebelum hubungannya, terjadi Bang? penyaliban. Apa hubungannya ketika musuh dia sudah bangkit sama melakukan sebelum bangkit? Kenapa emang apa hubungannya? Belum waktunya Yesus berkata seperti itu berarti. Lah karena kita sedang mempertanyakan siapa sosok yang bangkit dari kubur ini. Gitu loh. Sekarang kita mundur lagi. Tadi Yesus selama hidupnya, selama dia mengajar, sampai dia berkata bahwa semuanya sudah disampaikan kepada muridnya, tidak ada pengakuan Yesus itu sebagai yang maha kuasa. Tidak ada. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu pengakuannya selama dia hidup dan mengajar. Oke. Nah sekarang kembali, sebelum kita mencari tahu siapa sosok itu, Yesus kan tadi mewanti-wanti, baik di Matius 24 maupun di Lukas 21. Lukas 21 nomor 8 Yesus kan mewanti-wanti. Kata Yesus apa? Waspadalah, kan gitu kata Yesus, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia,
dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Lukas 21 Lukas nomor 2 ayat 8. 11 tadi gimana bang? Abang lupakan Lukas 2 ayat 11 tadi. Udah kita bahas tadi. Iya kan Tuhan kan berbicara Tuhan kan kok balik lagi pembahasan bang Ada Ali? dua tua. Bukan loh. Itu Ya, pernyataan kan, kita kan berbicara Lukas. kita kan berbicara kekuasaan tadi bang bilang kan di mana Yesus berkuasa Tuhan Di mana dia kan ada berkuasa? kata Tuhan. Bising kali kau. Itu kan dalam konteks penerjemahan, kan di terjemahan lain juga ada yang menyebut dia sebagai Tuhan, junjungan gitu. Tapi kan itu kan masuk doktrin iman, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau masuk doktrin imanmu sebagai Tuhan, konsekuensinya di situ ada dua Tuhan. Karena Tuhan yang baru lahir Emang ada dua oknum Tuhan bang, dua realita Tuhan karena kita tidak bilang. Berarti Karena memang Yesus itu Tuhan dan Allah seperti perkataan Rasul Markus. Jadi sebenarnya Tuhanmu ada dua apa ada tiga? Yang tiga realita Tuhan dalam satu hakikat Allah. Oke, berarti Tuhanmu ada tiga sekarang aku. Oke, Tiga ya realita, udah. tiga pribadi. Oke, berarti yang lahir itu Tuhan ya. Iya kan ada ayatnya Lukas 2 Oke. Yang mati Tuhan atau bukan? Tuhan mati kan ada ayatnya. Oke, berarti kamu punya tiga Tuhan, pernah mati satu. Iya yang mati kemanusiaannya karena Tuhan adalah Tuhan. Tadi yang lahir Tuhan, sekarang kemanusiaannya gimana sih? Bang, makanya ngerti dulu nggak ketuhanan Yesus itu apa? Yang lahir itu Tuhan atau bukan? Iya, ketuhanan Yesus itu lahir sebagai apa? Mesias itu artinya apa? Dua kodrat. Makanya katakan sebentar. Matius 16 ayat 16 arti Mesias itu adalah anak Allah yang menjadi manusia yang diurapi. Mana? Di mana? Pelan-pelan. Coba Matius 16 ayat 16 coba. Kalau berbicara lahir itu manusia nggak? Loh, itu disebutnya Tuhan. Ya lahir kan, lahir Iya, sebagai yang apa? lahir Manusia itu nggak? kenapa disebutnya sebagai Tuhan? Karena dia sebagai Mesias yang karena pribadinya realitanya adalah Allah. Berarti mendapatkan kodrat yang lahir itu manusia. Tuhan. Berarti Anda setuju yang lahir itu Yang Tuhan? lahir itu memang Tuhan dengan kemesiasannya, yaitu dia pribadinya Allah, realitanya dia itu Allah dengan menambahkan kodrat manusia. Yang mati Makanya itu yang tadi makanya dikatakan melalui inkarnasi. Bentar, Bang. Bentar. Jeb, yang Iya, mati itu makanya- yang lahir tadi bukan? Iya, Bang, yang mati Tuhan, yang bangun Tuhan, yang lahir Tuhan. Giliran. Ya udah, berarti kan Tuhanmu pernah mati satu toh. Giliran matinya nggak mau diakui, giliran lahirnya mau diakui. Parah kali Ya. kau ini. Mak lahir tadi kan aku udah bilang Bang Alif, yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan, yang bangkit Tuhan. Ya itu kan yang mati kemanusiaannya. Iya. Tuhan itu kan gelar untuk kemesiasan Yesus yang adalah Allah dengan kodrat manusia, yang mati kemanusiaannya. Makanya dikatakan Sebentar, inkarnasi. yang lahir- Arti inkarnasi berasal dari bahasa Latin incarnae, di dalam daging. Lalu apa? Jangan di-mute Pandi. Lalu apa yang di dalam daging Mana itu? sih, Allah di dalam daging. Si kau Atau je. daging itu kan Kau ngomong manusia. apa sembarangan kau ngomong ini? Nggak jelas omonganmu kemana-mana.